نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تحية مباركة من أهل الجنة. Dari Pekanbaru ke Pulau Meranti. Dia nyoblosnya di sana deh. Janganlah lupa bawa makanan karena lagi musim bagi-bagi sembako. Salam ini salam yang diajarkan oleh Nabi, yang menjawabnya insya Allah akan menjadi pejuang perubahan. Amin. Yang menjawabnya insya Allah selalu dalam kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allama kullu syai'in bil qalam wa wa'ada lil muttaqina was salihin war raki'in wal musallin al jannah tajri min tahtiha al anhar wa huwa ar-rahman fataha lana abwabal barakah bis salatil jamaah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minas shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluarga dari siksa neraka. Insyaallah Bapak Ibu menjadi ahli syurga. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Rasulullah bermunajat di waktu subuh untuk yang sholat subuh, untuk yang beraktivitas di waktu subuh, untuk yang menghidupi harinya di waktu subuh. Maka doa Rasulullah, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu subuh ya. Wa qala Imam Al-Ghazali, ta'allamu sa'a khairu min ibadati sab'ina sarah. Imam Al-Ghazali menyampaikan, mengaji sebentar lebih utama daripada beribadah 70 tahun. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah, berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat dan salam juga untuk keluarga dan para sahabatnya. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Udah dapat serangan Pak? Ini lagi musim katanya. Musim apa Ustaz? Serangan. Serangan pajar. Informasinya kalau DPR provinsi 600 Pak. Itu paket. Kalau yang dah dapat alhamdulillah. Kalau yang belum dapat, handphone jangan mati. Karena informasi itu udah makin dekat harinya makin banyak. Jangan dimatikan handphone. Kalau ada yang ngasih kami duit, ambil duit.
Kenapa tak minta? Kalau orang tu bilang itu adalah hak rakyat. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Boleh kami ambil duitnya, kami tak pilih orangnya, itu bagus. Tapi kalau kita ambil duitnya dan kita pilih orangnya, walaupun kita tak suka sama dia karena merasa sudah mengambil uangnya, rasa-rasanya tak mungkin kami tak milih dia, Pak Ustaz. Dia udah kasih kami duit. Itu namanya nyogok dan menerima sogokan. Berdosa orang yang menyogok itu? Tidak. Yang menerima sogok itu berdosa? Tidak. Tapi masuk berdosa, tidak neraka ya. Jadi kalau ada orang ngasih kami duit, gimana cara supaya tak berdosa kami? Bilang saja, kalau dia nih duitnya, jangan lupa ini partainya, ini calegnya, ini presidennya, pilih. Awak jawab, aman tuh, aman, tak usah khawatir. Gitu aja jawabnya, aman, tak usah khawatir. Tapi kalau kita jawab, siap, insya Allah pasti kami pilih, ayo, itu udah masalah tuh. Ya, tapi jawabannya yang umum saja. Ya, jangan lupa 14 coblos, aman tuh, jangan khawatir. Selesai dia, kan tak ada janji. Insya Allah yang terpilih adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang Allah ridai, dan presiden kita yang menang, yang terpilih nanti adalah presiden yang mencintai rakyatnya dan rakyat mencintainya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kaji kita hari ini lanjut kajian kita sebelumnya. Kita jalan bro, enggak gerak. Kalau udah dekat tanggal 14 ini memang agak hati-hati gitu. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang sholat berjamaah ya. Kalau hukumnya udah jelas, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, ada yang sunnah muakkad. Itu hukum sholat berjamaah. Tapi ulama kita semuanya sepakat tentang keutamaan sholat berjamaah. Jadi ada kaji yang lebih tinggi daripada kaji hukum. Apa yang lebih tinggi daripada kaji hukum? Kaji etik. Kan lagi musim sekarang nih Pak, etika gitu kan. Ada yang lebih tinggi daripada kaji hukum. Kalau kaji hukum salat berjamaah, itulah dia. Kalau tidak fardu kifayah, fardu ain. Kalau tidak fardu ain, sunnah muakkad. Itu pendapat para ulama fikih. Siapa yang mengatakan sunnah muakkad? Mazhab Imam Syafi'i. Siapa yang mengatakan fardu ain? Itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang mengatakan fardu kifayah? Itulah Imam Abu Hanifah. Jadi ada yang berpendapat fardu kifayah, fardu ain, dan sunnah muakkad. Tapi bukan berarti ternyata sholat berjamaah itu ada yang berpendapat sunnah muakkad. Akhirnya ketika azan berkumandang, tak ke berjamaah lah lagi. Kenapa? Kan tak wajib. Itu tak beretika. Ada kaji yang lebih tinggi dari hukum, yaitu kaji etik, kaji adab. Sehingga kalaupunlah ulama kita ini berbeda-beda tentang hukum sholat berjamaah, semua sepakat. Siapa yang sholatnya berjamaah maka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disampaikan Rasulullah. Apa keutamaannya? Banyak. Insyaallah dah hafal lah kita ya. Setiap langkah kaki diampuni dosa, langkah kaki ditinggikan derajat,
masuk kita ke dalam masjid, ke dalam musola, didoakan oleh malaikat. Solat kita berjamaah, maka keutamaannya lebih banyak. Lama kita duduk dan bermuhajah di dalam solat berjamaah itu, maka akan selama itulah Allah akan memberikan ijabah doa terhadap malaikat. Yang malaikat berdoa, Allahumma ghfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim. Semua itu akan diperoleh kalau sudah lepas kajian dari kaji hukum. Maka pesan saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mengkaji, Ustaz, boleh enggak kami itu baca Al-Quran? Boleh. Tapi kami baca Al-Quran di saat ada pengajian, itu namanya tidak beretika. Tak boleh. Ini pesan saya untuk Bapak Ibu nanti di bulan Ramadan. Kan ada kajian-kajian belum ya? Nah, Ba'da Isya ada kajian belum? Tiap malam ya? Masya Allah. Nah, ada kajian Ba'da Isya menjelang tarawih. Sebelum sholat tarawih dibuat, itu dibuat kajian. Dan tak sedikit jamaah ketika ustadz pengajian setelah Isya itu dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Ustadz ceramah dia baca Al-Quran. Apa hukumnya? Haram, Pak. Tak boleh. Jadi kalau ada pengajian setelah Isya sebelum tarawih, ya kita dengarkan. Tapi kami punya target. Apa targetnya? One day one juz. Satu hari satu juz. Dan penundasannya itu pas setelah Isya sebelum tarawih. Tetap tak boleh. Itu namanya etik. Kalau bahasa awaknya itu namanya adab. Maka ketika kita beribadah, ada hukum yang harus lebih kita patuhi, kita taati, selain hukum yang disebut dengan hukum syariat, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Di atas ini ada yang disebut dengan hukum adab, bukan hukum adat ya, hukum adab, atau yang lebih tren sekarang disebut etik. Itu fauqa kulli syai', di atas segala sesuatunya. Jadi tidak hanya sebatas boleh, haram, makruh, mubah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait sholat jamaah ini kemarin sudah kita kaji tentang safnya ya. Bagaimana posisi rapat saf, apa yang harus kita rapatkan dalam sholat berjamaah. Kaki atau bahu? Bahu ya. Kalau ada yang merapatkan saf itu kakinya yang ia rapatkan, bahunya ia renggangkan, ini nampaknya perlu kaji ulang. Kalau ada yang rapat kakinya, jarang bahunya, bisa kejadian begitu? Bisa. Kalau dia buka kaki lebar begini, itu insya Allah yang bertemu itu cuma kaki, bahu tidak jumpa. Kalau kaki jumpa, bahu tidak jumpa, disitulah perlu dikaji ulang, harus kaji ulang deh. Tapi kalau dia sudah kakinya jumpa, bahunya jumpa, itu masih bisa. Nah, dan yang lebih aman itu bahu kita bertemu dengan bahu di samping kita, kemudian kaki ini sudah ada ukuran para ulama kita, berapa jarak kaki itu dibuka. Sehingga insya Allah ya, kita ulang kaji. Yang pertama 4 jari, antara kaki kiri kaki kanan 4 jari. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah, 4 jari ya. Tapi jangan pas-pas betul lah. Artinya beginilah jaraknya begitu. Tak usah nanti imam mau takbir, sahab lurus rapat, tunggu imam. Punya kawan pun nak ukurkan juga, Pak. Sikit lagi. 4 jari. Itu sudah ada aturannya. Tapi dalam mazhab yang lain menjawab 4 jari ini kan Imam Abu Hanifah nih.
menjawab 4 jari ini untuk perempuan. Nah, di situ ada perbedaan gerak antara laki-laki dan perempuan. Nah, ada yang mengatakan sejengkal, itu mazhabnya Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan senyaman berdiri. Gimana nyaman kita berdiri, begitulah antara kaki kiri, kaki kanan. Tak boleh dia terlalu renggang, tak boleh juga dia terlalu rapat. Dan itu kata Imam Malik aib, buruk, jelek, tak boleh. Nah, jadi karena sudah ada aturan antara jarak kaki kiri, kaki kanan, ada aturannya, maka dalam sholat itu yang paling aman sesuai dengan hadis-hadis yang kita bacakan di pertemuan yang lalu itu adalah pundak. Nah, sesuai pendapat para ulama kita. Nah, ini kemarin yang kita jelaskan mengapa ada orang yang mencari kaki dan berusaha menempelkan kakinya dengan kaki kawan di sampingnya. Kalau tak dapat, Pak, dicarinya terus. Mana kaki apa, Pak? Cari sampai jumpa. Kalau dah jumpa tenang hidupnya. Kalau tidak jumpa tak tenang. Nah, itu dia pakai ini, Pak. Pakai pendapat Syekh Nasruddin Albani. Ini sudah kita sampaikan lalu ya. Kita lanjut saja. Oke. Kadang ada yang berpendapat kan Sabtu harus lurus dan rapat, Pak Ustaz. Ya. Nah, hadis Anas ya dulu ala anna taswiyatus sufuf muhadatun manakib wal akdam. Nah, kalau hadis Anas ini menunjukkan saf itu lurus dan rapat itu adalah lurusnya bahu dan telapak kaki. Nah, ini pendapat Hambali ya, dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Tapi dalam pendapat jumhur yang dimaksud dengan lurus dan rapat saf itu satu, menyempurnakan saf pertama. Jadi kalau ada imam instruksinya saf lurus rapat, itu artinya sempurnakan saf yang pertama, baru saf yang kedua, baru saf yang ketiga. Jangan sempat saf pertama ini belum sempurna, awak udah buat saf yang kedua. Nah, kadang yang di ujung-ujung masih bisa diisi, tapi dia tak mau ngisi. Kenapa dia tak mau ngisi? Begitu dia dah sampai ke tepi itu, di ujung saf itu, ditengoknya orang di sampingnya. Siapa bapak? Bapak ni, tak lah. Dia saf kedua. Kenapa tak mau dia di samping bapak itu? Beda partai. Karena tak sama koalisinya. Ya, kami beda koalisi, Pak Ustaz. Jadi kami buat saf lain, kami tak mau di samping dia. Gara-gara itu jadi masalah. Baik laki-laki atau perempuan, ini perintahnya sama. Jadi kita kalau masuk, kita masbuk, cek dulu saf pertama itu dari ujung ke ujung penuh atau enggak. Jangan sempat yang pertama ini belum penuh, tapi sudah ada 2 orang di belakang, kita masuk orang yang ketiga, karena kita sudah lihat ada 2 orang di belakang tuh, langsung kita menambah yang 2 itu menjadi 3. Jangan. Tetap dicek dulu saf pertama itu udah sempurna atau belum. Kalau belum, kewajiban kita mengisi saf itu. Tapi udah ada yang di belakang nih, biarkanlah yang di belakang itu ada, tapi kita diperintahkan sufuf. Yang dimaksud dengan lurus rapat saf itu adalah sempurna saf. Nah, jadi yang ibu-ibu juga demikian, lurus. Habiskan dulu satu sajadah itu, baru sambung sajadah yang kedua. Habis sajadah yang kedua, baru sambung sajadah yang ketiga. Nah, begitulah seterusnya. Jangan sempat sajadah itu masih ada, tapi awak tak mau mengisinya. Kenapa tak mau mengisinya? Karena tadi berda koalisi. Kami tak sama partainya, Pak Ustaz.
Tak mau kami buat yang baru aja lagi. Itu namanya tak sempurna saf. Berdosa, dosa. Tapi sholat berjamaahnya tetap sah. Namun tak sempurna. Itu dia, ya. Tak sempurna. Maka luruskan saf itu artinya apa? Sempurnakan saf. Imam tuh cukup dia ngasih instruksi begini, lurus rapat saf. Nah, tapi kita paham yang dimaksud dengan lurus rapat saf itu bukan sekedar lurus dan bukan sekedar rapat, tapi apa? Satu, ini deh, menyempurnakan saf pertama. Itu maksudnya, Pak. Ya. Ketika imam mengatakan lurus rapat saf, langsung dalam pikir kita adalah menyempurnakan saf pertama. Maka tengok saf pertama, udah penuh belum? Kalau udah penuh, baru kita buka yang kedua. Kalau enggak, sempurnakan. Kalau kami tak tengok-tengok, Pak Ustaz, langsung aja kami di saf kedua, maka kalau seandainya ada yang masih kosong, makruhlah sholat kita, Pak. Tidak sempurna. Nah, kan sayang itu ya. Maka perhatikan saf yang pertama. Kemudian menutup celah. Nah, jadi kalau ada imam bilang lurus rapat saf, mana yang celah bercelah itu tutup rapat. Maka kalau ada orang yang ketika kita sholat agak renggang saf kita, lalu ditariknya kita, Pak, itu gerakan kita boleh. Artinya kalau kita yang menariknya boleh. Kemudian yang ditarik ikut. Jangan saf ini udah renggang, ditarik, tak mau dia. Tak mau dia. Kenapa dia tak mau? Itu tadi, berda partai. Tak sama koalisi, ditarik, tak mau dia. Yang disuruh sawu sufuf, sempurnakan saf. Yang kedua, menutup celah. Artinya apa? Jangan renggang, rapat. Kenapa harus rapat? Itu hadisnya yang lalu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Agar tidak Allah palingkan wajah-wajah kalian. Kalau rapat saf kita itu, bersatulah hati dan badan kita. Tapi kalau kita tak mau rapat saf, masih renggang juga, na'udzubillah, hatinya dipalingkan oleh Allah untuk bersatu begini, tak mau, dan dia anggap itu sebagai suatu, kok susah betul lah sholat nih, harus begini-begini. Nah, yang ketiga yang dimaksud dengan lurus rapat saf adalah sejajar berdiri. Nah, ini alhamdulillah sudah ada garisnya, Pak. Nah, inilah supaya kita ini sejajar berdiri. Kalau tak ada garisnya, tetap harus sejajar berdiri. Nah, tiga inilah tafsir dari saf lurus rapat. Ya. Jadi kalau kita disampaikan oleh imam saf lurus rapat, langsung sempurnakan saf pertama, langsung tutup celah, langsung sejajar berdiri. Jadi bukan bahasanya saf lurus rapat itu lurus saja, habis itu rapat udah, enggak. Ada yang dimaksud dengan menyempurnakan saf pertama. Jangan macam itu, Pak. Di mana Ustaz dapat gambarnya ini? Ini banyak gambarnya, Pak. Tapi bukan di sini nih. Ya, nampak-nampaknya di jauh sana, nun jauh. Ini kasus. Boleh begini? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tapi memang ini pejabat eselon. udah ada itu tulisan-tulisan itu. Dan masing-masing bawa sajadah. Hah? Iya betul. Mungkin masa corona ya. Dia bawa sajadah ya.
Dia bawa sejadah, sejadahnya besar, Pak. Udah sejadahnya besar, dia bentang, ya kawan di samping kan agak mikir. Ini kalau pijak sejadah ya, bisa jadi nanti diusirnya. Anjing agak lain paham ya. Nah, boleh bawa sajadah, silakan. Tapi jangan sempat sajadah kita itu membuat saf kita berjarak. Ini di lapangan, kasus di masjid dan di musola ada juga. Bawa sajadah dia salat dari rumah, boleh, silakan. Tapi pastikan kalau sajadah kita dipakai orang, kita ikhlaskan. Kalau dipijak orang, relakan. Jangan sempat awak udah bawa sajadah, kita tak izinkan orang menyentuh sajadah kita. Itu namanya meleset tuh. Karena memang warisan dari COVID mungkin ya. Kalau COVID dulu kan memang jaraknya jauh-jauh, Pak. Silang, gitu kan? Baru saf, silang. Jadi kalau kita bawa sejadah besar, sejadah itu besar, aman. Karena jarak kita dengan kawan di samping itu ada setengah atau 1 meter. Jadi sejadah kita di sini aman. Tak ada masalah. Karena memang anjuran ketika itu safnya tak boleh rapat. Maka ada pemahaman yang kebalik. Kalau dulu awak suruh sholat tuh saf lurus rapat. Tapi kalau pas COVID apa kata imam tuh? Saf lurus jangan rapat. Saf lurus jangan rapat. Kalau selama ini imam bilang saf lurus rapat, tapi kini imam tuh bilang saf lurus jangan rapat. Nah, kalau kita sholat bawa sejadah besar silakan. Tapi izinkan kawan di samping itu untuk memijak sejadah kita. Jangan sempat sejadah besar sudah kita bawa, lalu ada kawan di samping mau merapatkan safnya, dan itu ada masalah itu, masalah. Jangan dibuat. Ya. Kalau bapak ibu mau bawa sejadah, bawalah. Tapi jangan sempat gara-gara sejadah kita itu justru merenggangkan saf. Jangan dibuat, Pak. Bercampur ya, bergabung saja, merapat. Itu lebih baik. Ya. Tidak usah kita jadikan patokan batas sejadah kita itulah saf kita. Nah. Nah, batas sejadah kita itu hanya sebatas untuk, kalau bahasanya itulah batas kita berdiri dan masih membuka peluang untuk orang merapatkan safnya dengan kita. Ya, jangan sempat kita tak kasih orang mau rapat. Cuma memang kalau di samping awak itu profesor bawa saf besar, apa sajadah besar, agak takut juga memang bijak sajadahnya itu. Apalagi ya, gubernur misalkan, pejabat-pejabat tuh bawa sejadah yang besar, agak mikir juga gitu, Pak. Ini dipijak nanti ini gimana itu. Nah, jadi insya Allah kalaupun itu terjadi sama kita, bapak ibu bawa sejadah besar, silakan. Tapi izinkan kawan di samping untuk memijaknya. Caranya gimana? Panggil dia. Kalau dia sendiri mungkin agak segan, awak nyuruh dia. Nah, ayo rapat. Itu bagus. Ini kejadian ini di sholat hari raya nampaknya nih. Ya, di sholat hari raya nih. Karena di lapangan, tapi insya Allah kita tidak akan melakukan. Ya. Kita punya paham kalau sholat rapat saf. Sejadah itu sebagai sarana saja, bukan jadikan dia sebagai penghalang untuk merapatkan saf. Nah, sampai di rapat saf ini ada yang ingin bapak ibu tanya, silakan. Sebelum kita masuk ke arah pandangan, ini masih di awal-awal nih, belum lagi niat kita kan, belum angkat tangan lagi. Ini masih di awal kaji. Karena kalau mau salat tuh kita pastikan saf kita rapat, lurus, tak ada celah
dan sudah sempurna saf 1, saf 2, saf 3. Nah, kalau kita di saf yang kedua, maka kita memulai saf itu di belakang imam, tepat di belakang imam ya. Jangan sebelah kiri, jangan sebelah kanan, tepat di belakang imam. Disitulah awal saf. Habis itu baru melebar ke kanan. Kalau dia laki-laki, kalau perempuan dia melebar ke kiri, ke kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Begitu. Yang jelas, ketika kita mulai sholat, pastikan saf pertama penuh. Itu dulu. Kalau kita di saf yang ketiga, pastikan saf yang kedua penuh. Baru boleh kita buka saf yang berikutnya. Nah, kemudian arah pandangan. Ketika kita sholat, di mana mata kita ini melihat? Karena ketika sholat nih, pandangan mata nih banyak betul, Pak. Nah, entah kemana-mana dia, ditarik-tarik oleh setan. Tengok kiri, tengok kanan, tengok ke atas, tengok sarung kawan. Yang ini wadimor, yang ini atlas, yang ini gajah duduk. Arah pandangan, di mana mata kita melihat? Sebelumnya kalau ada ingin Bapak Ibu tanya, kita diskusi, silakan. Silakan, Bu. Bentar ya, Bu, kasih ya. Karena sekarang suara itu harus kuat katanya. Dipakai mic, Bu, bentar. Kasih mic. Silakan. Kami paling tinggi ketika memang membaca pertanyaan jadi ada salah-salah jemaah yang datang dan menarik kami ke belakang dengan spontan kami mundur ke belakang Terima kasih. Yang ditarik, yang di pinggir ya, Bu? Yang di ujung yang ditarik ya? Ditariknya untuk bawa sholat atau untuk nyoblos? Oh iya, betul. Sekarang ini harus hati-hati gitu, Bu. Yang narik-narik itu kadang diajaknya nyoblos satu calon. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, syukran. Nah, jadi ketika kita sholat berjamaah, pertama tadi kita sampaikan safnya harus sempurna. Pertama itu sempurna. Datang orang berikutnya, karena udah penuh saf pertama nih, dia berdiri di saf yang kedua. Berdiri di saf yang kedua, dia sendiri, tidak ada kawan. Apa yang dia lakukan? Itu yang dia kerjakan tadi, Pak. Dia sentuh kawan di depannya. Tak. Yang mana yang disentuhnya? Yang di pinggir. Sehingga kawan yang disentuh yang di ujung saf tadi itu mundur. Begitu dia mundur, kawan ini maju. Jadi ganti pemain nampaknya. Nah, begitu mundur, maka berdualah orang di belakang. Ada kawan dia, kan begitu. Berkawanlah dia. Nah, sebenarnya dalam kajian fikihnya gimana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama, jumhur ulama kita, ya, 3 mazhab dari ulama kita itu membolehkan salat sendiri di belakang saf. Sendiri, itu boleh. Ada satu mazhab yang memakruhkan, makruh salat sendiri, itu satu mazhabnya. Dan itu mazhab Imam Abu Hanifah. Dia sendiri yang makruh. Tapi kalau mazhab yang lain tidak makruh. Sendiri boleh. Jadi tidak perlu kita sentuh-sentuh orang di depan. Seharusnya tidak perlu. Cukup kita berdiri sendiri di belakang. Dah. Karena saf pertama ada penuh, dia sendiri di belakang. Tapi ada satu mazhab tadi yang memakruhkan kalau sendiri di belakang.
karena dia mungkin memakai mazhab itu, memakruhkan sholat sendiri di belakang, akhirnya dia cari kawan. Mana kawan yang dicari? Dicari ke kawan yang di pinggir. Di situ dalam pandangan 4 mazhab kita salah. Tapi salahnya tak membuat dia masuk neraka ya. Itu salah tuh masuk neraka tuh Pak. Nah, itu kesalahan dalam sholat saja. Tak akan membuat dia masuk neraka insyaallah. Ulama kita yang 4 mazhab itu sepakat, kalau mau cari kawan, menyentuh pundak kawan, sentuhlah orang yang pas di belakang imam. Nah, kalau di sini mungkin agak miring, ibu ambil yang di tengah saja, di tengah, atau yang sebelah sini, sentuh pundaknya, mundur dia. Pertimbangan kita mungkin sama dengan pertimbangan dia. Kenapa dia ambil yang kiri? Supaya tak mengganggu yang lain. Tapi kalau dia ambil di tengah, itu saf akan berjarak, sehingga mungkin akan mengganggu yang lain. Pertimbangan dia baik, tapi menurut syariat salah. Maka baik itu menurut syariat ya. Ketika kita beramal, pertimbangan baik itu pertimbangan baik yang menurut syariat. Jadi kalaupun ibu berpendapat, saya ambil pendapat yang makruh aja lah Pak Ustaz, jadi saya tak mau sendirian di belakang, maka saya cari kawan. Boleh, carilah kawan tuh, tapi yang di tengah yang ibu sentuh. Tak, dia mundur. Dia mundur, kami boleh maju enggak Ustaz? Jangan. Kalau dia mundur awak maju, itu udah mengerjain orang. Nah, dia mundur, sholatlah kita berdua dengan dia pas di belakang imam. Lalu kan renggang tuh, ya. Yang mana yang bergeser? Kalau ibu yang bergeser yang sebelah kanan. Nah, geser, tak, 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 tak. Di rapat lagi, rapat. Bergeraklah orang itu Pak Ustaz, gerak. Tapi gerak itu boleh, dan itu gerakan bagus karena dia menutup celah. Dan menutup celah itu merupakan amal yang besar pahalanya di sisi Allah. Nah, jadi kalaupun ibu mau sentuh, sentuhlah cuma yang di belakang imam. Atau kalau ibu yang dah di belakang imam kami udah sentuh, tapi tak ada reaksi dia Ustaz. Udah sentuh Pak, diam aja dia. Boleh enggak kami tarik begini? Jangan. Udah sentuh, diam dia. Sentuh kawan di sampingnya lagi, tak, diam juga dia. Tapi saran saya, kalau kita salat berjamaah, udah penuh saf yang pertama, kita baru masuk, sendiri aja lah di belakang tuh. Tak perlu cari kawan untuk menjadi pendamping kita. Kenapa? Karena 3 ulama kita membolehkan. Mazhab Imam Syafi'i membolehkan. Sendiri di belakang saf itu boleh. Jadi kalau nanti Bapak Ibu misalkan di satu masjid atau satu musola siap sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita tengok ada orang yang sholat sendiri. Apalah bapak ini sendiri pula dia sholat, tidak apa-apa, sah ya. Tak akan usah ada dalam pikiran kita yang salah nih, meleset nih, percuma sholat. Tidak, sholat sendiri itu sah ya, sah di belakang imam. Jadi kalau itu nanti kejadiannya sama ibu, saran saya ibu tak usah sentuh-sentuh pundak orang. Nah, sholat aja lah ibu sendiri di belakang. 3 ulama fikih kita membolehkan, kan aman kita. Nah, jadi tidak perlu sentuh, tidak usah. Karena nanti kadang masalahnya awak sentuh dia tak mundur, itu masalahnya. Tidak sentuh tak mundur. Jadi sendiri aja bu, boleh. Katanya Pak Ustaz, kalau kami sendiri nanti kami dikawani setan. Nah. Ya kan ada hadisnya itu, jangan sendirian. Maka yang kedua adalah setan. Nah, jangan, berarti kalau awak sendirian yang kedua adalah setan, takut awak nanti ada nyusul awak. Berarti setan lah dia. Ya.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah penuh saf pertama, ibu berada di saf kedua dan tak ada kawan, sendiri ajalah di saf kedua itu. Tak usah kita sentuh pundak-pundak orang, ya. Allahu. Tapi kalau ada orang nyentuh salah itu Pak Ustaz? Enggak salah. Kalau dia sentuh boleh. Satu mazhab tadi membolehkan. Cuma masalahnya memang kalau dah nyentuh dia, sentuhlah yang di belakang imam. Artinya yang di tengah, ya, yang di tengah. Itu yang kita sentuh. Jangan yang di ujung. Parahnya lagi, dia sentuh yang di ujung, dibawanya ke tengah. Sentuhnya buat ujung, bawanya jalan ke tengah. Tapi kira kalau Masjid An-Nur gimana pula? Dicari di pinggir, dibawa ke tengah. Sampai di tengah, imam dah salam tuh. Allahu alam. Ya, jadi salat sendiri saja boleh. Demikian. Ada lagi? Silakan. Boleh Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perbedaan anak-anak sama orang tua? Yang kedua, terkadang sop anak-anak di belakang, kepalanya yang di tengah kosong. Ya, sop yang pertama terkadang bawa anak-anak, hanya orang tua masuk kan, ini sop yang kedua, Oke. Baik, bismillah. Yang sepakat ulama fikih kita, ulama 4 mazhab kita itu, ya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, jika anak-anaknya fi mahalli tamyiz, anak-anaknya itu sudah bahasa awaknya sudah mumayyiz. Mumayyiz itu kan bahasa kita, Pak, ya. Bahasa Arabnya apa tuh? Mumayyiz itu sudah cakap. Dia masih anak-anak, belum balik. Tapi dia kalau sholat tak main-main. Serius dia sholat. Bahkan lebih serius daripada ayahnya. Ayahnya kadang gatal. Anak ini fokus saja. Dia belum balik, tapi dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah paham sholat, paham bersuci, tak main-main ketika sholat. Mungkin kalau usia anak kelas 5 SD mungkin ya, kelas 4 kayaknya itu udah aman tuh. Tapi kalau anak TK awak bawa, nah mungkin awak sujud, dia ikut sujud. Awak tegak, dia tidur, Pak. Karena dia masih ngantuk gitu ya. Kalau mumayyiz boleh, tak ada masalah, tak ada perbedaan ulama kita, mumayyiz. Tapi kalau dia belum mumayyiz, masih di usia TK misalkan, atau kelas 1 yang sholatnya belum serius, bersucinya juga belum selesai, wudunya juga belum paham, tapi karena orang tuanya ingin membiasakan dia untuk sholat, maka shaf anak-anak itu dalam kajian fikihnya di dalam kitab Imam Syed Sabiq itu menyuruh dan tajam betul Bu soto. Sedap. Hah? Kamu jam 7? Nah, jadi kalau dia anak-anak yang belum mumayyiz, maka shaf anak-anak itu, kalau hadis Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama itu adalah masyayikh, yaitu orang-orang tua, yang kemudian dewasa, kemudian remaja, kemudian anak-anak. Itu diatur tuh Pak dalam kitab fikih Syed Sabiq tuh. Ada tuh saf ya. Nah, orang tua. Anak-anak disafkan belakang. Kalau anak itu belum mumayyiz. Nah, ini anak belum mumayyiz Pak Ustaz, masih TK atau kelas 1 SD atau kelas 2 SD. Yang kadang sholatnya dia tidak serius. Kalau dicolek kawannya, pergi dia Pak. Colek karena kabur dia. Ini gimana kasusnya?
Kalaupun orang tua mau mengajak dan membawa dia sholat, ajak dan bawalah sholat. Tak salah, Pak. Boleh. Cuma sarannya, letakkanlah di pinggir. Di pinggir, Pak. Jadi orang tuanya itu, walaupun dia datangnya cepat, pilihlah tempat duduk di pinggir. Kalau mau sholat, langsung dia bergerak ke arah pinggir. Ini insya Allah tidak termasuk memutuskan saf yang dikhawatirkan oleh sebagian mazhab. Kalau dia datangnya cepat, dia letakkan anaknya di tengah, sedangkan anaknya belum mumayyiz, itu dalam mazhab Syafi'i bisa memutuskan saf. Itu yang menjadi kekhawatiran sebagian orang. Lalu bagaimana kasusnya dengan kita kalau seandainya ada orang yang membawa anak, anaknya belum mumayyiz, tapi diletakkannya di tengah itu, pas di setelah anak itu kita berdiri. Ini Pak cerita anak pula di sini, anak kecil. Oh, anak kecil ini kan memutus saf. Diangkat nggak anak kecil itu, Pak? Insya Allah siap sholat, begitu salam begini ayah dengan awak. Putus silaturahim, bahaya kan? Mana yang lebih bahaya, putus saf atau putus silaturahim? Putus silaturahim. Kalaulah lebih bahaya putus silaturahim, biarlah putus saf ini, yang jelas silaturahim awak tetap terlanjut. Ada anak-anak tuh di samping kita, biarkan sajalah. Karena kalau awak pindah, nanti ayahnya marah. Ayahnya ketua KPU pula, Pak. Dicoret nanti awak sebagai DPT. Ini terus. Nah, jadi berdiri sajalah di samping anak itu. Yang bermasalah bukan kitanya, tapi ketika dia bawa anak dan anak itu belum mumayyiz, disitulah dia merupakan satu problem, masalah. Jadi membawa anak untuk sholat itu bagus, Pak, tapi harus ada fikihnya, diatur oleh fikih. Letakkanlah dia di pinggir, di tepi sana. Kalau tak di tepi, letakkan dia di saf belakang, selesai. Kami letakkan di saf belakang, nanti anak itu main-main dia, Pak Ustaz, menjerit-jerit dia, lari-lari dia, itu dunia dia. Dunia dia memang begitu, Pak. Jadi kalau awak punya anak, tak mau lari-lari, tak mau menjerit, tak mau ribut-ribut, awak yang stres. Ini anak ini sehat. Punya anak tak mau dia lari-lari, Pak. Tak mau dia ribut-ribut, diam aja deh. Orang tua yang stres, ini sehat anak. Itu dunia dia. Maka kalau ada anjuran membawa anak ke dalam masjid untuk sholat berjamaah, bawa, atur, Pak. Lalu kita tidak mau, anak kami izinkan masuk, tapi kami tak izinkan dia ribut-ribut, lari-lari, itu salah. Kalau kita sudah izinkan anak untuk masuk ke masjid musola, kita harus siap mendengarkan suaranya, harus siap mendengarkan jeritan dan tangisannya. Lari-lari dia di depan awak, maklum saja. Maka kalau letakkan kacamata, jangan di depan. Kacamata letak di depan, Prof. Anak-anak banyak, Prof. Itu jantungan awak. Ini kalau terpijak selesai. Jadi boleh bawa, silakan, cuma diatur safnya. Di mana posisi anak-anak itu pinggir. Itu yang ulama 4 mazhab kita setuju. Letak dia di tepi, atau letak dia di belakang. Dah, kumpulkan dia sama kawan-kawannya. Selesai. Kita tetap di depan. Nah, kalau di Masjidil Haram kami buat begitu, jangan. Kalau di Masjidil Haram mau buat begitu, selesai, Pak. Nah, kau di sini aja ya. Jangan kau pindah-pindah, ayahmu ke depan, mau dekat Ka'bah. Kau tak boleh, karena kau masih kecil. Kau di sini aja. Awak ke depan, Pak. Begitu salam selesai, bubar. Udah, Pak. Satu harian mencari, tak dapat. Nah, jadi beda kasus ketika masjidnya luas, masjidnya besar, orangnya ramai, itu beda kasus lagi ya. Nah, tak sama dia, setiap hukum itu di setiap tempat tuh tak sama.
Kalau Bapak Ibu sholat di tempat yang ramai, penuh, sesak, macam sekarang di JIS tuh Pak, ya, ceritanya 3,5 juta akan berkumpul, itu belum anak-anaknya Pak, belum anak-anaknya, belum nenek-neneknya juga. Jadi bisa jadi 7 juta atau 5 juta nanti berkumpul tuh. Seandainya nanti dibuat sholat berjamaah di situ, seandainya ya, maka anak ini di mana diletak? Letaknya di samping kita. Karena kalau kita letakkan dia paling belakang, harus sampai ke bundaran HI anak tuh Pak. Nanti itu menjadi masalah baru. Jadi kalau softnya seperti sholat kita nih, itulah bawa anak, boleh letakkan dia di tepi atau letakkan dia di belakang. Kalau kami letakkan dia di tengah, pastikan kita jaga wudhu dia tadi, cara wudhu dia betul, terus tidak pipis dia, kemudian gerak sholatnya betul, boleh Pak. Letakkanlah dia di samping. Itu anak sudah mumayyiz, walaupun belum balik, ya. Allahu a'lam. Boleh, silakan. Ya, Pak Haji. Pertanyaan saya ini, misalnya setelah jamaah selesai, Oke. terus masih ada orang masuk boleh nggak kita yang masuk itu jagain? Karena konteksnya sholat berjamaah. Jadi kita kan ada paham, masih ada orang yang masuk boleh nggak kita sama orang yang menjaga? Berarti estafet berarti Pak ya, estafet. Habis imam satu, lanjut imam masbuk. Nanti selesai awak sama dia, awak pun bisa jadi imam tuh. Bersambung lanjut terus ya kan. Masalah kita nggak tahu apakah dia sholat gitu kan? Oh, salat sunnah. Ya sholat kita nggak tahu. Betul. Ataupun kadang ada orang itu cuma masuk ada orang, ada seorang sholat di situ, kan boleh berkata sebagai imam. Dan asal dari itu mereka menolak. Ya. Awak pilih jadi imam, tak mau dia Pak. Sentuh sholat sunnah gitu. Oh, udah dibilang sholat sunnah baru aku maaf. Terus marah pula ada kan, gara-gara engkau lah batal sholat itu, diulang pula lagi dari awal. Nah, pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 ulama fikih kita, 3 setuju, 1 tak setuju. Imam Abu Hanifah 3 setuju. Apa yang setuju itu? Beda niat antara makmum sama imam, itu boleh. Orang tu sholat sunnah, awak sholat wajib, boleh. Entah apa sebab, misalkan Pak ya, entah apa sebab lah. Orang tu sholat sunnah, entah itu sholat duha dia, awak sholat subuh. Bermakmum awak sama dia, boleh? Boleh. Tapi dia sholat sunnah, 3 ulama kita tidak mensyaratkan niat imam sama niat makmum sama. Tapi satu mengharuskan imam sama makmum harus sama niatnya. Kalau imam sholat subuh, makmum sholat subuh, maka tak boleh kalau dia sholat sunnah awak minta dia jadi imam sholat maghrib kita, tak boleh. Itu satu ulama ya, Imam Abu Hanifah. Tapi 3 ulama kita membolehkan. Jadi kalau Bapak Ibu sholat sunnah disentuh oleh orang pundaknya, lanjut aja, diubah niat, tidak usah, karena tidak harus sama niat kita dengan niat makmum. Lanjut aja. Nanti bacaan kita kalau dia sholatnya jahar, kita jaharkan. Kita ini sholat setelah isya, kemudian disentuh pundak kita jadi imam dia. Lalu bacaan kami jaharkan, keraskan bacaan supaya dia tenang. Nah, itulah gerakan perubahan, membuat orang tenang, Pak. Agak disisip sedikit, Pak. Nah, lalu ketika kita melaksanakan sholat berjamaah begini,
tidaklah menjadi syarat harus sama niat imam sama niat makmum. Ini membuka peluang Bapak Ibu untuk selalu berjamaah. Timbul masalah berikutnya, estafet imam. Habis imam yang pertama karena awak masbuk, awak tegak. Begitu awak tegak, datang orang masbuk juga. Tap, apa kecek kawan tuh? Sama masbuk gitu. Ini boleh enggak? Ini banyak dibuat, tapi sejarahnya tak pernah kita jumpa. Sejarah hadis-hadis itu tak pernah kita jumpa. Orang yang melakukan ini, dia mengamalkan keumuman hadis saja, Pak, yang mengatakan sholat jamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Itu aja dalil dia. Tapi kalau Bapak Ibu baca hadis, tak dijumpai sahabat Nabi atau tabi'in ketika mereka masbuk, mereka sentuh pundak kawannya untuk menjadi imam. Tak pernah dijumpai itu. Cuma banyak yang awak buat. Maka solusinya Pak, yang ada dalam hadis Nabi itu makin lama makin sampai ke hidung nih, Pak. Yang ada dalam hadis Nabi itu ada sahabat masbuk, lalu Nabi sampaikan apa? Man yurid ayyasaddaqa minkum. Siapa di antara kalian yang mau bersedekah, kata Nabi. Maksudnya apa? Ini orang kalau dia tidak ditemani, pahalanya sedikit. Kalau kalian temani dia sholat, kalian bersedekah. Artinya apa? Kalian dapat pahala banyak. Nah, sahabat tuh ada yang mau menemani. Jadi yang udah sholat tadi, sholat lagi, nemani yang masbuk tadi. Itu yang ada. Tapi kalau estafet imam nih, sejauh ini saya belum jumpa kan. Kalau boleh tidaknya Imam Syafi'i tak membolehkan, makruh, dia tak sampai ke haram, Imam Syafi'i. Jadi kalau kita buat, insya Allah juga tidak akan membuat kita masuk neraka. Karena sekarang ngeri bahasanya, Pak. Kalau tak sama neraka, kalau ini neraka, kalau kita enggak. Kalau Bapak Ibu buat, insya Allah juga akan dapat dari keumuman hadis tadi. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri. Kalau tidak pernah dilakukan sahabat, bukan berarti perbuatan itu salah. Tak boleh kita buat, bukan. Ya. Nah itu di kajian awal dulu tuh, insya Allah sudah disampaikan. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh sahabat, bukan berarti perbuatan kita salah. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan itu, insya Allah dapat pahala sholat berjamaah. Tapi kalau Bapak Ibu mengkajinya, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya kalau kita sudah tidak ada lagi orang yang sholat berjamaah, kita minta kawan untuk sholat lagi sama kita. Nanti kasih dia tips, Pak. Sholat dia lagi kawan nih 200.000 masih apa? Tapi kalau Bapak Ibu sentuh sah, sholatnya sah. Berdosa enggak, salah enggak. Ya. Cuma satu lama kita yang memakruhkannya, itu Imam Syafi'i. Dia tidak boleh menjadikan imam yang bukan imam tempatan di situ. Maka tadi kalau Pak Imam nunjuk awak, karena yang biasa jadi imam di sini ini Pak Imam awak, kalau awak enggak. Itu dia maksudnya. Jadi kalau kita estafet Imam Syafi'i memakruhkannya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tetap dapat berjamaah, sentuhlah itu, boleh. Cuma pastikan yang awak sentuh yang paham ya. Jangan awak sentuh nanti dia tetap tak bersuara, Pak. Awak yang galau ini, ruku dia diam aja dia. Iktidal diam juga dia. Kalau ruku sama iktidal oke lah masih nampak awak. Yang bahaya itu sujud bangkit dari sujud diam juga dia. Ini udah bangkit atau belum? Paksa intip sedikit, belum. Nah, ketuk yang paham. Insya Allah salat kita aman. Betul. Itu jadi masalah. Maka amannya sendiri aja. Kalau kita ragu. Tapi insya Allah kalau di sini daerah kita insya Allah paham.
Walaupun mungkin ada, oh Pak Ustadz, saya itu kalau milih orang jadi imam tengok dari pakaiannya. Kalau pakaiannya itu pakai jubah, itu insya Allah paham deh, bisa jadi. Kriteria itu bisa masuk. Tapi nanti kalau dawak sentuh dia tak kira-kira tak kuat suara ya, itu membuat galau. Lanjut dah nih ya, lanjut dah nih. Atau berpisah. Boleh Pak, sentuh pundaknya boleh. Tapi sebaiknya sholat sendiri Pak, bagus. Yang kedua, ajak orang lain untuk sholat lagi sama kita. Itu lebih bagus. Ya. Karena estafet ini tak pernah kita jumpakan dilakukan oleh sahabat-sahabat itu tak pernah. Cuma kalau dibuat tak salah. Wallahu a'lam. Kalau nggak estafet itu misalnya sudah nggak ada orang gitu. Terus kita datang. Itu boleh, bagus. Ya. Itu boleh. Berarti tidak estafet ya. Tidak ada orang sholat gitu kan. Iya. Kita lambat, kita minta dia jadi imam. Tahu dia sholat sunat atau sholat apa gitu. Iya betul. Itu nggak masalah. Tak masalah, boleh. Tadi beda niat tidak apa-apa. Kebetulan alhamdulillah sama, dia sholat maghrib, atau sholat maghrib, alhamdulillah. Oh tidak sama, dia 2 rakaat salam, awak lanjut. Oh, berarti dia tadi sholat sunnah, tak apa juga. Yang jelas ketika disentuh dia paham dia diminta jadi imam. Asal jangan dia bercakap tadi kan, sentuh. Jadi nanti caranya Pak, biar paham kita. Kalau kita sentuh dia terus dia kuatkan suaranya, itu kita boleh berjamaah. Kalau kita ragu ya, ini solusinya. Jadi jangan begitu awak sentuh pundak dia, awak langsung takbir. Jangan, sentuh aja dulu. Kalau suaranya dia keraskan, oh paham, Allah, baru awak takbir. Tapi kalau sentuh, senyap aja deh. Nah, ada suaranya. Ragu kita, cabut Pak. Bilang sama dia, tidak jadi. Suara batal. Lalu kalau salat zuhur gimana? Kalau salat zuhur aman ya, tak bersuara pun dia, tak apa kita ikuti dia kan, karena salat zuhur kan sir ya. Allah, ya Pak. Dalam rombongan yang masuk, misalnya kita bagi kesempatan sudah hampir selesai dari akhir mungkin, atau mungkin masih 3 rakaat. Pilihan kita apakah kita ikut imam kita sebagai masuk, atau kita satu kelompok tadi 3 atau 4 orang buat jemaah. Mana yang lebih baik? Oke, bismillah. Ini kasus juga memang bagi kita yang safar mungkin ya, sehingga di satu masjid. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihatnya kepada kita bagi orang yang masbuk. Ya, kalau posisi imam, apapun posisi imam, fatba'uhu kata Nabi, engkau langsung ikut. Kalau imam itu sujud, engkau gabung, kau langsung ikut. Nah, itu Rasulullah bilang. Kalau imam itu tahiyat, engkau baru masuk, kau langsung ikut. Jadi kalau kita jumpai imam belum selesai, walaupun dia di tahiyat akhir, kita langsung gabung untuk tahiyat akhir. Boleh nggak kami tunggu di imam itu selesai karena udah tahiyat akhir, percuma saja rasanya ikut, tak akan dapat rakaat. Maka imam tu salam, kami baru buat jamaah lagi. Ini namanya satu, salah prioritas. Karena sebesar-besar apapun sholat jamaah yang kedua, tetap jamaah yang pertama itu lebih tinggi nilainya. Dan kita sudah dapat pahala jamaah, walaupun hanya dapat tahiyat akhir. Kenapa? Dari niat kita udah paham, aku sholat zuhur 4 rakaat jadi makmum, tapi langsung duduk tahiyat akhir, dan di situ kita sudah dapat pahala jamaah. Walaupun begitu kita duduk, imam salam, nasib itu Pak. Nah, tapi kalau kita tinggalkan, artinya kita biarkan mereka salam, habis itu kita buat baru lagi, karena kita ada 5 orang, ini salah prioritas. Sah salatnya sah, cuma salah prioritas. Harusnya dia dapat 100 suara,
jadi dapat 2 suara. Tetap yang pertama itu nilainya lebih tinggi, insya Allah. Nah, Allah alam. Demikian, makin lama makin nyengat emang bau ya, Pak. Kalau udah sampai ke hidung turun ke perut, itu masalah. Kalau orang dari mata turun ke hati, kalau enggak dari hidung turun ke perut. Sehat selalu Bapak Ibu. Jangan lupa ajak keluarga, ajak saudara 14 Februari kita jadikan Indonesia ini sebagai hari 14 Februari itu hari perubahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.